di What's on Economy, Bring the Insight bersama saya Salsabila Setia, peneliti Indef. Sekarang tuh jalanan kayaknya makin sering banget ya ada mobil listrik. Kayaknya dulu cuma satu atau 2 aja, tapi sekarang udah banyak banget di mana-mana. Dari yang kecil sampai yang futuristik banget dan mewah. Dan yang bikin menarik lagi, sebenarnya itu ini bukan cuma soal orang ganti mobil dari bensin ke listrik, tapi kayak sebenarnya kenapa sih ini menjadi ramai sekali dan siapa yang mendorong ini dan yang lebih penting kita sebagai Indonesia tuh sebenarnya kita ada untungnya nggak sih menggunakan mobil listrik ini? Atau hanya kita menjadi pasar saja? Nah, karena di satu sisi kita dibilang punya senjata utama yaitu nikel sebagai bahan baku baterai. Tapi di sisi lain, mobilnya banyak yang datang dari luar, teknologinya juga bukan dari kita. Belum lagi ada pertanyaan klasik nih, mobil listrik katanya ramah lingkungan, tapi listriknya masih dari batu bara. Nah, hari ini kita nggak cuma mau bahas mobil listrik saja sebagai kendaraan, tetapi juga fenomena yang lebih besarnya, yaitu industri, energi, dan posisi Indonesia di tengah persaingan global. Nah, sudah hadir bersama kita Mas Andri Satrio Nugroho, Kepala Center of Industry Trade and Investment Indef. Halo, selamat datang Mas Andri di What's on Economy. Terima kasih. Nih kita kalau ngomong sama Mas Andri itu pasti selalu ngomongin industri, investment, Ya, hilirisasi, dan lain-lainnya ya. Jadi kebetulan kalau kita ngelihat di Jakarta apalagi mmm, Mas ya, EV itu kayak makin banyak ya dari berbagai merek ya, mau dari betul, Korea, Cina, mhm, Jepang, bahkan yes, kayaknya Eropa juga udah mulai masuk ke pasar Indonesia betul. ya. Kenapa sih kok EV ini jadi makin banyak di Indonesia terutama di Jakarta, Mas? Iya, pertama kalau kita melihat memang sebetulnya, arah tren dari, konsumsi kendaraan itu memang sekarang udah mulai ke kendaraan listrik. Dan kita juga melihat bahwa, berdasarkan juga, penelitian dari Indef gitu ya, bahwa biaya operasional daripada kendaraan listrik, dalam hal ini mobil listrik ataupun motor listrik, itu jauh lebih, murah gitu ya dibandingkan, mobil atau motor, BBM. Dan kita bisa melihat bahwa dengan kondisi pada hari ini ya, di mana BBM non subsidi juga sudah naik gila-gilaan ya, Iya. bahkan 60% kenaikannya. Kita melihat bahwa semakin besar sekali begitu ya, harga dari, BBM yang dikonsumsi oleh, kendaraan konvensional. Dan ini yang membuat juga semakin, banyak, masyarakat untuk memilih, kendaraan listrik. Dan di sisi lain itu kita juga melihat ada, insentif gitu ya yang diberikan baik itu fiskal maupun non fiskal. Dari sisi fiskal, kita, melihat di tahun 2000, sebelum daripada 2025 gitu ya, 2024, nah itu kan sebetulnya insentif sudah diberikan. Kalau kita datang ke dealer, mobil gitu ya, Iya, biasanya dapat diskon lah ya, iya. tanda kutip. Jadi itu, adalah, PPN kalau saya bisa katakan ya, PPNBM ya. Jadi PPNBM-nya ditanggung oleh negara. Mmm, Jadi, selain itu ada PPN yang juga ditanggung oleh negara dan, di tahun, beberapa tahun kemarin ya, 2 tahun belakangan itu bahkan bea impor untuk, mobil listrik ataupun, kendaraan listrik itu 0%. Jadi, makanya kenapa banyak sekali, apa, dari sisi kendaraan listrik itu masuk ke Indonesia. Di sisi lain itu kan kita berbicara mengenai insentif fiskal ya. Nah, kita juga berbicara mengenai, non fiskal. Kalau kita lihat di Jakarta, sudah mulai diterapkan ganjil genap ya, kawasan iya. ganjil genap ini, apa, tidak berlaku sebetulnya dengan mobil kendaraan apa, mobil listrik itu gitu ya. Jadi itu semakin membuat masyarakat melihat bahwa ada keuntungan untuk, apa, mengkonsumsi atau membeli dalam hal ini, kendaraan listrik. Meskipun kalau kita lihat pada hari ini, harga awal dari mobil listrik itu masih, cukup besar gitu, cukup tinggi. Nah ini yang, Indef dalam hal ini coba untuk, bagaimana caranya gitu ya, agar, masyarakat itu juga bisa, mengadopsi kendaraan listrik, dan early adopter, yang pertama kali mengadopsi kendaraan listrik kan biasanya kelas, menengah ya. Menengah, iya. Nah, kelas menengah ini, supaya tidak berpikir 2 kali gitu ya untuk membeli kendaraan listrik, maka harga pembelian di awalnya kalau bisa kita, turunkan gitu. Nah ini insentif kemarin sudah, diberikan agar harga pembelian di awal ini diturunkan, bea impor itu di 0% kan, tapi memang, importasi daripada mobil listrik atau, kendaraan listrik lainnya,
itu ada syaratnya, Mbak Bila. Jadi syaratnya adalah di tahun 2026 mereka harus berinvestasi. Nah, jadi sekarang insentif yang diberikan sudah per hari ini gitu ya, per hari Iya. ini kita ngomong di podcast ini, eh, per hari ini sudah tidak boleh lagi gitu ya biaya impor 0%. Jadi mobil-mobil yang sudah masuk mereka harus memproduksi di Indonesia. Dan kalau memproduksi di Indonesia masih mendapatkan privilege. Jadi PPNBM-nya masih ditanggung oleh negara gitu ya. Meskipun PPN-nya ada kenaikan lah sedikit gitu ya. Nah, ini juga kami melihat bahwa cukup positif gitu. Artinya industri sudah mulai terlihat gitu ya, industri dari kendaraan listrik itu sudah mulai terlihat, beberapa pabrikan sudah mulai dibangun bahkan di wilayah Jawa Barat salah satunya. Ya ini yang menurut saya juga jadi faktor yang penting gitu ya. Awalnya mungkin kritik ya tadi yang disampaikan kendaraan listrik masuk ke Indonesia ini kan banyak kendaraannya impor gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita memberikan insentif bagi kendaraan impor ini? Nah, yang tidak dilihat lebih detail lagi adalah kendaraan impor yang masuk ini mereka punya komitmen investasi gitu. Kalau mereka tidak komit dengan investasinya pada hari ini, ya sudah pasti akan kehilangan atau merugi begitu ya. Karena ada beberapa komitmen investasi yang sudah diberikan di awal gitu. Jadi sudah pasti mereka pabrikan dari manapun ya, dari China, Korea, Jepang, kalau mau tetap mendapatkan insentif fiskal, mereka harus bangun pabriknya di sini begitu. Berarti untuk pabriknya ini, sudah sampai barang jadinya mobil itu Mas, ya nggak cuma baterainya aja, kan kalau yang kemarin-kemarin kalau nggak salah kita baru mostly banyaknya pabrik di baterai listriknya gitu ya? Iya, jadi kalau baterai kan sebetulnya sudah ada pemain, jadi sudah ada yang masuk Dari lokal atau dari China, dari China? dari China. Jadi dari China sudah masuk salah satu pabrikan baterai terbesar CATL, Iya. terus punya joint venture lah ya dengan beberapa perusahaan, salah satunya BUMN juga, Antam di situ juga. Jadi sudah terlihat bahwa sudah mulai kemarin tahun lalu kalau saya tidak salah sudah groundbreaking, terus habis itu ada target bahwa akhir dari 2026 akan memproduksi baterai. Nah, itu kan sebetulnya dari parts, ya bukan parts terkecil, tapi itu parts utama daripada kendaraan listrik ya, sudah bisa diproduksi di sini. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana pabrikan assembly, pabrikan daripada perakitan gitu ya, itu bisa masuk ke Indonesia. Beberapa kalau kami trace sudah ada kurang lebih dalam 3 tahun terakhir itu angkanya sudah 2,7 juta, 2,7 miliar US dollar bahkan gitu. Jadi sudah cukup besar begitu ya masuk ke Indonesia. Jadi ini yang salah satu sinyal positif juga bagi industri kendaraan listrik di Indonesia. Dan ke depan ya kita harapkan pemerintah juga bisa memberikan insentif yang bukan lagi kepada demand side-nya, tetapi dari sisi supply side-nya gitu. Jadi harapannya ke depan mereka yang memproduksi kendaraan listrik yang mungkin lokal komponennya atau TKDN-nya ya itu bisa besar gitu ya, mereka bisa mencukupi parts-nya misalnya diproduksinya di Indonesia juga gitu ya, baterainya yang digunakan ada dari Indonesia. Harapannya bisa mendapatkan insentif yang juga lebih besar gitu daripada mereka yang cuma ngerakit doang gitu ya. Nah itu kami dari Indef coba untuk mendorong agar kebijakan itu bisa terrealisasi. Begitupun kebijakan terkait dengan TKDN dari baterai. Jadi TKDN dari baterai itu sendiri menurut saya masih menjadi masih belum menjadi suatu kebijakan yang konkret gitu, karena bisa jadi kan komponen dari baterainya masih dari luar begitu ya. Kita harapkan baterainya memang dari sisi raw material sampai ke produk jadi itu dari Indonesia gitu. Jadi ini yang kami coba lihat salah satu yang cukup menjanjikan gitu ya, kalau dari sisi pasarnya kita sudah punya gitu ya, terus sekarang adalah dari sisi industrinya juga bisa menghasilkan kendaraan listrik gitu.
Tapi kan kalau kita lihat di jalanan itu banyak mobil EV, mostly kayaknya kalau saya lihat dari brand-brand Tiongkok gitu ya. Dari China, Kenapa sih, yes. kenapa brand Tiongkok itu banyak banget pas di Indonesia, Hmm, terutama di Jakarta mungkin ya? hmm, Apakah dari segi harganya mungkin hmm. atau orang melihat secara teknologinya mas biasanya? Saya melihatnya memang ada dua hal. Pertama, betul yang tadi disampaikan oleh Mbak Bila bahwa pertama dari sisi brand equity-nya juga gitu Hmm, ya, brand equity-nya. Sebagai contoh BYD adalah pabrikan apa kendaraan listrik iya, terbesar di dunia gitu ya. Bahkan mengalahkan Tesla gitu. Jadi itulah mengapa sebetulnya banyak kendaraan listrik yang memang masuk ke Indonesia dan kalau di China-nya jauh lebih banyak hmm, daripada di Indonesia gitu. Mereka, saya nggak tahu ya, mungkin ratusan, mungkin ribuan iya, gitu ya, banyak sekali pabrikan yang memang memproduksi kendaraan EV. Dan kalau yang saya tahu bahwa beberapa kendaraan listrik yang diproduksi di China itu Eee, dari sisi kualitas itu juga cukup baik gitu ya. Kenapa? Karena standarisasi dan juga pengecekan kendaraannya itu bahkan dicek gitu ya sampai ke Eropa gitu. Jadi mereka sudah memikirkan terkait dengan kualitas itu. Dan di sisi lain ya dari sisi harga lah, ya dari sisi harga iya, sudah pasti gitu ya. Nah ini yang kita harapkan mereka berinvestasi lah ke Indonesia, jangan sampai ada kritik ataupun tanggapan dari masyarakat bahwa ya itu tadi yang saya sampaikan di awal, hanya memberikan karpet merah bagi kendaraan listrik impor gitu. Dan ke depan tentu kita harapkan tidak hanya dari sisi mobil kendaraan pribadi saja ya, seluruh moda transportasi, baik itu mobil listrik, ada motor listrik, ada truk listrik iya, juga, ada bus listrik juga gitu ya. Itu yang memang kita harapkan elektrifikasi kendaraan bermotor itu sesuai dengan target yang dicanangkan juga oleh pemerintah yang kurang lebih kalau di RUPTL sendiri sudah hampir 1 juta di tahun 2030 gitu ya. Eh, Ya memang banyak sekali kendalanya. Kalau kita berbicara mengenai mobil listrik udah banyak ya di iya, jalanan, tapi kalau kita berbicara mengenai misalnya truk listrik gitu, boro-boro kita bicara truk iya, listrik ya, truk yang ada aja gitu ya, itu masih ada over dimension, overload odol ya disebutnya. Jadi ada yang distribusinya, ada yang truknya sampai bertingkat-tingkat tuh iya, ya. Jadi itu kan cukup membahayakan dan itu kita masih punya persoalan dasar tuh di situ. Nah, sedangkan truk listrik yang ada harganya jauh lebih mahal gitu. Jadi para pelaku usaha juga memikirkan ngapain saya harus ganti gitu ya dengan truk listrik meskipun dari sisi biaya operasional tadi ya jauh lebih murah dibandingkan membeli BBM ya mungkin diesel ya. Jadi kayak misalnya eh, apa eh, Dexlite atau Pertamina Dex gitu ya. Itu jauh lebih murah dibandingkan para pelaku usaha itu menggunakan truk yang ada. Tapi untuk membeli di awal itu jauh lebih mahal. Dan masih banyak selain odol, kita juga belum punya kebijakan terkait dengan age limitation. Jadi harusnya kendaraan yang ada di jalanan itu dibatasi umur kendaraannya. Jadi kalau kita batasi umur kendaraannya, sudah pasti mereka harus mengganti kendaraannya menjadi kendaraan yang baru dan untuk kasus truk itu ada saja begitu ya truk yang sudah umurnya di atas 15 tahun. Nah, itu di negara-negara lain itu ya mungkin di sekitaran 10 gitu ya. Dari 10 itu apakah itu di trade in, apakah itu dijual bukan dijual, tapi diganti gitu ya. Atau mungkin di scrap. Jadi makanya kenapa di luar sana ya di luar Indonesia industri scrapping untuk kendaraan itu cukup banyak gitu ya. Kalau kita ngelihat di iya, film-film iya, itu kan iya, ya, di film itu kan ada tuh scene yang ada industri iya, scrappingnya dia padetin ya, padetin mobil kayak gitu. Nah di Indonesia kan belum ada tuh iya, betul, model-model kayak gitu. Kenapa belum ada? Karena memang age limitation kebijakan age limitation itu masih belum cukup ya pertama belum bisa diimplementasikan, mmm, yang kedua adalah masih terlalu soft gitu ya saya bisa katakan karena
harusnya sudah dibatasin di kurang lebih di angka 10 tahunan gitu ya. Jadi itu challenge-nya dan tentu ketakutannya juga saya melihat bahwa bisa jadi ke depan ketika kita coba batasin, kita coba untuk mereka switch ke apa truk EV misalnya, itu ada kompensasi terkait dengan harga kebutuhan pokok. Bisa jadi seperti itu karena misalnya truknya menggunakan apa digunakan untuk distribusi bahan baku atau bahan pangan gitu ya. Itu ya juga ketakutan yang pada akhirnya nanti kalau kita ganti harga distribusinya naik, inflasinya naik Iya, gitu ya dan seterusnya. Jadi itu memang perlu berhati-hati. Nah, kalau yang bus kita udah lihat ya udah di banyak ya Jakarta sudah busway ya. banyak ya Transjakarta itu menggunakan bus listrik. Tapi ini Jakarta gitu di mana Iya, APBD-nya udah puluhan triliun. Nah, iya. bagaimana dengan dengan Daerah daerah lain. lain gitu ya? Daerah lain kan APBD-nya juga tidak sebesar itu. Nah, itu juga kami lagi lihat bagaimana kita bisa menguatkan kemampuan fiskal daerah sehingga masyarakat itu juga mendapatkan setidaknya transportasi publik yang baik ya. Dalam hal ini transportasi publiknya juga rendah emisi. Jadi kita menggunakan bus listrik di situ. Kalau kita ngomongin mobil listrik tuh sebenarnya salah satu hal yang paling saya concern kan adalah Hmm. listrik kita kalau kita mau ngisi daya baterai untuk Mhm, EV mhm. kan masih pakai listrik dari PLN juga kan Yes, sebenarnya kan, which is yes, masih pakai batu bara. betul. Terus konteksnya seperti ini apakah memang benar-benar hijau sebenarnya untuk Mhm, EV ini ya bisa dikatakan maksudnya secara polutan emission yang mhm, dihasilkan mhm. kalau dibandingkan dengan kita pakai BBM biasa Ya. terus misalkan dengan kita pakai EV tapi kita masih pakai batu bara juga untuk listrik Mhm, kita apakah sebenarnya untuk Indonesia sendiri konteksnya secara infrastruktur ini sudah bisa memadai nggak sih mhm. Mas maksudnya apakah benar-benar bisa mengadres masalah climate change itu sendiri Ya. Mas? Sebetulnya kalau dari sisi kritik terhadap pengisian baterai, Iya. memang untuk konteks di Indonesia selama grid atau infrastruktur energinya masih digerakkan oleh batu bara, kritik itu tetap ada gitu ya, tetap ada dan tetap valid gitu menurut saya. Dan itu yang menurut saya juga di sisi hilirnya oke menggunakan kendaraan EV, tapi kita jangan lupa dengan sisi hulunya gitu ya yang masih pertama tidak hanya dari sisi infrastrukturnya saja, tetapi juga dari sisi penambangannya juga gitu ya. Itu juga menurut saya jadi salah satu concern. Nah, yang bisa kita sampaikan ke publik juga bahwa ketika kita bandingkan antara mobil ICE dan mobil EV, untuk emisinya sendiri, meskipun mobil EV itu menggunakan infrastruktur grid-nya menggunakan batu bara, itu masih jauh lebih rendah dibandingkan mobil BBM gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara BBM dari sisi hulu sampai dari sisi hilir mereka mengeluarkan emisi gitu. Jadi kalau dari sisi EV kan mungkin dari sisi hulunya saja gitu yang mengeluarkan emisi, sedangkan dari sisi hilirnya sudah rendah emisi. Jadi prinsipnya memang untuk adopsi kendaraan listrik ini kita dorong memang namanya well to wheel ya. Jadi well dari sisi sumurnya, well itu kan sumur ya. Jadi dari sumurnya itu bersih, dari sisi wheel-nya itu adalah kendaraannya itu juga bersih gitu. Jadi itu sebetulnya salah satu yang kita coba dorong ke depannya bahwa PR-nya selanjutnya adalah di sisi hulu bagaimana kita bisa mendekarbonisasi dan juga menurunkan angka emisi dari sisi energinya, pengadaan energinya, dan juga dari sisi tambangnya juga gitu. Kalau nggak salah di Indef itu ada salah satu eee, lembaga baru lah ya gitu Hmm. ibaratnya Pak untuk riset, yang fokus ke green transition Mhm, itu mhm. Mas, siapa? GPI. Yes. Itu salah satunya apakah ada kajian kalau nggak salah tentang dekarbonisasi juga ya dan industrial energy transition ya Mas ya? Ya, jadi di Indef ada unit baru namanya Green Transition Initiative, di mana Green Transition Initiative sesuai dengan namanya begitu Iya. ya, memang fokus kepada transisi hijau. Dan dalam hal ini tidak hanya dari sisi energi, kita berbicara juga dari sisi industri dan juga transportasi. Kita juga berbicara mengenai mineral kritis yang kita punya begitu ya, bagaimana manfaatnya
untuk bisa mendorong transisi energi tersebut. Nah, kami melihat juga bahwa di GTI ini ada beberapa hal yang sudah kami keluarkan kemarin ya. Salah satunya kajian dari sisi transportasi adalah bagaimana kita bisa mendorong tidak hanya insentif fiskal yang diberikan kepada kendaraan EV, tetapi juga mekanisme disinsentif yang bisa diberikan kepada kendaraan ICE. Karena kalau kita melihat dengan kondisi anggaran ya negara yang saat Iya. ini yang kita juga nggak tahu berapa sisanya begitu ya. Tapi yang perlu kita sampaikan adalah ada sih sebetulnya mekanisme bisa mendorong adopsi kendaraan listrik dan juga bisa menambah penerimaan negara. Hmm. Nah, kami menyebutnya sebagai cukai emisi. Cukai emisi itu diberikan kepada pertama masyarakat yang ingin membeli kendaraan dengan kadar emisi tertentu. Iya. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin membeli kendaraan BBM dalam hal ini mobil misalnya ya, tentu akan ada biaya tambahan. Nah, biaya tambahan ini sebetulnya kita tidak menanggung sebelumnya, tapi dengan prinsip polluters pay ya harus ditanggung gitu, harus kita kuantifisir dan juga harus ditanggung oleh masyarakat di awal. Kalau EV dia diskon karena kita memahami bahwa emisinya jauh lebih rendah atau bahkan tidak ada emisi. Tapi kalau dari sisi yang BBM ini kan masih ada emisi yang dikeluarkan ketika dipakai gitu. Jadi ada beberapa skema yang kami tawarkan juga dari sisi kategorisasi emisinya. Mereka harus membayar misalnya 10% daripada harga kendaraannya gitu ya. Iya. Ada tambahannya 20% sampai 30%. Karena kalau ini tidak dilakukan menurut saya biaya terhadap penanganan atau eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh emisi kendaraan itu sampai kapanpun tidak akan dilakukan gitu. Jadi ketika kami coba hitung kurang lebih per tahun itu bisa menghasilkan kurang lebih 40 triliun. Jadi lumayan dibandingkan dengan misalnya cukai plastik, dibandingkan dengan cukai minuman alkohol gitu ya, minuman berpemanis dalam kemasan itu jauh lebih besar kalau ketika kita kenakan cukai emisi. Tapi masih panjang perjalanannya ya, bagaimana kita bisa mendorong misalnya agar kebijakan cukai itu juga harus memperhitungkan dari sisi tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi juga dari sisi lingkungan juga. Nah ini prosesnya masih panjang dan kami terus melakukan advokasi kepada pemerintah begitu bahwa eh, kebijakan ini penting dilakukan. Di sisi lain juga bisa meningkatkan penerimaan dari negara itu sendiri. Kalau untuk EV sendiri sampai sekarang ini apakah sudah memberikan manfaat ekonomi yang besar Mas untuk Indonesia? Kan kalau tadi sudah dibilang Mas Andri ya, untuk EV-nya itu diberikan subsidi atau Hmm. mungkin diskon untuk dari secara Hmm. PPN-nya dan Hmm. lainnya itu. Tapi kalau melihat dari mungkin POV-nya pemerintah Hmm. gitu Hmm. ya, Hmm. apakah memang melihat kalau menganggarkan subsidi kepada EV ini lebih murah dibandingkan kalau subsidi energi BBM, Mas? Hmm. Sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau dari sisi konsep nih saya coba Ah, untuk mengklarifikasi gitu ya, iya. klarifikasi. Kadang di masyarakat menyebutnya sebagai subsidi. Hmm. Sebetulnya yang diberikan kepada kendaraan listrik itu adalah eh, penerimaan pajak yang tidak ditarik. Hmm. Jadi sebetulnya ada nilai pajaknya di situ, tapi yang menanggungnya adalah negara. Atau dalam hal ini yang paling mudah sederhana adalah tidak ditarik. Nah, kalau BBM itu sudah pasti disubsidi. Kenapa disubsidi? Karena ada alokasi anggaran yang memang dikenakan kepada kepada BBM-nya itu sendiri Iya. gitu ya. Dan dalam hal ini tidak hanya subsidi, tetapi juga ada mekanisme kompensasi di mana yang menanggung itu adalah BUMN energi dalam hal ini Pertamina ya dan juga PLN. Nah, kita bisa melihat bahwa kebijakan yang sudah diberikan pada hari ini itu tidak memberikan tambahan anggaran kepada kendaraan listrik gitu. Kenapa? Ya tadi konsepnya di awal, dia tidak ditarik, bukannya Iya. diberikan
tambahan anggaran tapi tidak ditarik saja pajaknya gitu. Sedangkan yang satu lagi adalah dikeluarkan anggaran untuk itu. Nah, dikeluarkan anggaran untuk subsidi BBM itu kan semakin lama semakin tinggi karena pertama kalau kendaraan BBM-nya semakin bertambah, tentu saja subsidinya akan semakin bertambah. Kalau harga energinya meningkat gitu ya, dan pada hari ini konteksnya sudah eh, minyak itu udah di atas 100 US dollar per barrel gitu ya, itu jadi akan semakin bengkak gitu ya. Dan perhitungan kami kurang lebih bisa naik 2 kali lipat daripada perencanaan di awal. Jadi ini yang juga kami dorong bahwa minimal minimal ya efek minimalnya kalau kita bisa berhasil untuk meningkatkan atau mempercepat adopsi dari kendaraan listrik, fiskal kita bisa aman gitu. Jadi fiskal kita bisa aman dan yang selanjutnya adalah energi kita juga bisa tahan gitu. Jadi energi tahan itu maksudnya apa ya? Kita masih menjadi negara net importer minyak dan cukup besar nilainya kurang lebih 27 miliar US dollar dan ini jadi salah satu sinyal bahwa kita harus bisa punya ketahanan energi yang cukup besar gitu ya. Kemarin yang cukup ramai adalah ketahanan energi kita kurang lebih hanya 20 hari gitu ya, ketahanan minyak kita hanya 20 hari. Nah, ya salah satu solusi dan way out-nya itu adalah mempercepat adopsi dari kendaraan listrik dan Presiden sendiri sudah menyampaikan kan bahwa salah satu solusi yang bisa diberikan adalah bagaimana pemerintah bisa mengeluarkan program-program yang ramah terhadap adopsi kendaraan listrik itu sendiri gitu. Nah itu dari sisi anggaran saja gitu ya kita sudah bisa melihat bahwa manfaatnya cukup besar. Di sisi lain ya manfaat yang bisa dirasakan adalah di level masyarakat di mana mereka tidak harus mengeluarkan biaya operasional yang cukup tinggi gitu. Nah, tentu manfaat-manfaat seperti inilah yang menurut saya masih belum banyak yang mengetahui gitu ya. Dan dengan konteks krisis geopolitik pada hari ini dan kita nggak tahu ke depan akan seperti apa dinamika global yang akan kita hadapi gitu ya. Sudah pasti kita perlu mendorong agar pertama kemampuan fiskal dan juga kemampuan anggaran kita itu bisa mencukupi untuk belanja yang sifatnya tidak dalam tanda kutip gitu ya buang-buang anggaran. Ini kan subsidi menurut saya juga bisa dikatakan banyak yang diselewengkan juga. Jadi penelitian Indef di tahun 2023 63% dari masyarakat mampu itu mengkonsumsi Pertalite. Itu kan salah satu sinyal bahwa subsidi BBM ini masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sehingga ke depannya harapan dari kami sendiri adalah subsidi itu bukan persoalan komoditasnya yang disubsidi, bukan persoalan produknya disubsidi, tapi individunya. Mereka yang punya punya apa eh, kendaraan yang cukup mewah dan juga mereka yang eh, dalam hal ini masyarakat miskin dan yang perlu mendapatkan subsidi, seharusnya produk yang dikonsumsi harusnya sama. Karena prinsip subsidi itu adalah seperti itu. Jadi produknya ya jangan sampai ini yang satu produknya jelek gitu, yang bisa bayar produknya bagus gitu. Produknya harus sama. Yang disubsidi adalah bukan produknya, tapi yang disubsidi adalah individunya. Jadi itu salah satu hal yang perlu segera didorong gitu ya bahwa subsidi energi yang perlu dilakukan adalah targeted subsidi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengurangi subsidinya itu sendiri, tetapi subsidinya juga harus tepat sasaran gitu, Mbak. Oke, kita sudah sampai ke penghujung diskusi nih Mas Andri. Mhm, Tadi kita udah ngomong banyak banget dari kenapa EV itu ada jadi semakin banyak di mhm, Indonesia sampai ke kebijakan nih yang akhirnya mendorong EV ini semakin banyak. mhm, Mungkin kalau ada dari Mas Andri sendiri ada nggak kayak mungkin strategi yang bisa pemerintah lakukan untuk mhm, supaya EV ini bisa semakin tereksplorasi lah untuk ada di Indonesia. Terutama kan kalau kita lihat bentar lagi kita mau SDG 2030 mau mhm, tercapai kan 4 tahun mhm, lagi. mhm,
Nah, untuk mencapai itu kan kita, harus ngapain nih Mas Hmm, kira-kira supaya iklim kita itu semakin terjaga, terutama mungkin dengan adanya EV, terus hmm. dari infrastrukturnya yang harus mumpuni seperti apa? Silakan Mas Andri. Ya, tentu pertama adalah sebetulnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan program yang muluk-muluk begitu ya, atau kebijakan yang muluk-muluk. Eh, tapi kita perlu melihat bahwa pemerintah bisa konsisten dari sisi kebijakannya. Baru-baru ini keluar kebijakan terkait dengan Permendagri 11 2026 di mana sekarang EV itu eh, tidak lagi masuk kepada produk atau komoditas yang bebas pajak. Jadi bukan lagi masuk kepada objek bebas pajak. Jadi di Permendagri 11 2026 ini membolehkan daerah dalam hal ini provinsi untuk mengenakan pajak bagi kendaraan listrik gitu ya. Berbagai range yang mungkin bisa dikenakan oleh daerah terhadap harga jual kendaraan bermotornya gitu ya. Nah, Permendagri 11 2026 ini menurut saya salah satu kemunduran begitu ya bagi percepatan daripada adopsi kendaraan listrik kita gitu. Kenapa? Karena yang seharusnya kita masih menjaga agar kendaraan listrik itu bebas pajak, justru sekarang diperlambat begitu ya dengan kebijakan baru yang tentu saja dengan Permendagri 11 2026 ini keluar tidak sesuai dengan semangat daripada presiden sendiri gitu ya, di mana presiden ingin mendorong agar percepatan atau adopsi kendaraan listrik itu semakin tinggi lagi gitu. Dan kalau misalnya kita kenakan pajak sudah pasti biaya operasional dan juga biaya awal dari pembelian kendaraan EV itu semakin mahal gitu. Jadi kita tidak ingin mereka yang saat ini masih ragu-ragu untuk membeli EV atau enggak ya gitu ya, semakin ragu gitu ya gara-gara ke depan mereka harus bayar pajak begitu untuk kendaraan listrik tersebut. Jadi menurut saya perlu konsisten kebijakan pemerintah ke depan gitu ya. Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan seperti ini yang justru malah memperlambat adopsi kendaraan listrik. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mas Andri untuk diskusi pada episode kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau ngelihat hasil kajian-kajian dari Indef GTI bisa dilihat di mana nih Mas Andri? So, bisa dilihat di website Indef dan juga website Indef GTI di indefgti.or.id. Dan ada Instagramnya juga ya kalau nggak Ada salah. Instagramnya juga, Oke, silakan boleh. di-follow. Silakan dicek teman-teman. Oke, terima kasih Mas Andri. Terima kasih sudah mengundang. Thank you. Mobil listrik ini bukan sekedar tren aja, tapi bagian dari perubahan besar yang lagi terjadi di level global. Dan Indonesia sebenarnya lagi ada di persimpangan yang cukup menentukan. Kita punya sumber daya, kita punya pasar, kita juga punya momentum. Tapi semua itu belum tentu otomatis bisa bikin kita jadi pemenang. Karena pada akhirnya menentukan bukan cuma siapa yang punya bahan baku, tapi siapa yang bisa mengelola, mengembangkan, dan menguasai nilai tambahnya. Nantikan episode What's on Economy selanjutnya pada YouTube Official Indef. Untuk informasi dan kegiatan Indef lainnya, teman-teman bisa kunjungi di Instagram @indef_official. Terima kasih dan sampai jumpa.